Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, pada pertemuan hari ini, sebelum kalian memulai untuk proses tutorialnya dan diskusinya ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu berkaitan dengan teknik 7 jam. Jadi nanti skenario yang sudah didapatkan dari Bu Ira, silakan digunakan untuk panduan ya, untuk mengerjakan askepnya nanti. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita gunakan dulu sebelum kalian mengerjakan askepnya. Nah, jadi untuk 7 jam di sini sebenarnya adalah alat untuk kalian mencapai LO atau mungkin learning objective ya, atau mungkin tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam diskusi awal ya, kalian nggak tahu bagaimana harusnya pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Jadi nanti kalian sendiri akan menentukan kira-kira apa yang mau dilakukan selama proses diskusinya. Nah, kemudian pelaksanaannya, ya, mahasiswa dibagi dalam grup dengan isinya 10-12 orang. Yang ini saya serahkan kepada sipan masing-masing untuk pembagiannya. Kemudian ini untuk pertemuan pertama kita mengerjakan langkah 1-5, kemudian pertemuan berikutnya ya kalian belajar mandiri untuk mengerjakan langkah 6, kemudian langkah 7 pertemuan kedua. Kemudian nanti setiap kelompok menunjuk satu ketua, satu scriber, dan satu sekretaris. Bisa berganti setiap satu skenario. Jadi nanti setelah ini nanti silakan kalian membagi kelompok dulu ya. Jadi ada satu orang ketua kelompok, kemudian satu orang notulen. Notulen itu nanti dia penyalin ya, mengerjakan di Microsoft Word, atau mungkin bisa ditulis dulu apa saja kejadian yang berlangsung di selama proses tutorial tersebut, selama proses diskusinya. Kemudian ada satu orang scriber. Scriber ini berarti dia yang menuliskan di papan ya, kalau misalnya kita di kelas berarti yang menuliskan di papan, atau kalau misalnya dalam kondisi online seperti ini dia membuka Microsoft PowerPoint boleh, atau mungkin Microsoft Word boleh, dan dia menuliskan semua isi diskusinya. Jadi mungkin tugasnya sama dengan sekretaris, tapi bedanya nanti scriber itu atau mungkin notulen itu yang dia mengerjakan di layar Zoom atau mungkin di papan tulis ya, tapi untuk yang sekretaris dia menuliskan laporan sesuai dengan permintaan dari Bu Ira atau mungkin permintaan dari tugasnya ya. Nah, untuk laporannya ya, untuk laporan itu dibuat sesuai dengan arahan dari kelompok ya. Sebentar saya bukakan Classroom dulu. Ya, jadi di sini nah nanti untuk yang sekretaris itu nah ini nanti silakan dibuka di Classroom-nya masing-masing ya. Nah, untuk sekretaris nanti dia tugasnya mengisi yang ini. Nah, nanti yang ini yang akan dikumpulkan ke Bu Ira atau mungkin ke BCMK-nya. Nah, nanti silakan diisi sesuai dengan jumlah pertemuan yang dilakukan. Jadi pertemuan pertama hari ini silakan nanti setelah itu kalian membagi kelompok, kemudian ini dituliskan siapa pembagian perannya, kemudian aktivitasnya nanti ini silakan dituliskan semuanya, step 1 sampai step 5 pada hari ini. Itu ya. Jadi nanti ini bisa jadi ada 2 laporan untuk karena untuk laporan yang notulensi ini dibuatkan per pertemuan. Dan ini diisi oleh sekretaris atau mungkin notulennya ya. Oke, kembali ke materi yang tadi. Nah, sebelum tutorial ini juga sebaiknya mahasiswa mempersiapkan dengan cara mempelajari skenario, kemudian punya buku-buku keperawatan, buku patofisiologi, kemudian yang perlu dipersiapkan adalah kalau di kelas dipakai spidol penghapus, tapi kalau di sini kita bisa memakai aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint ya, silakan dituliskan di situ. Kemudian ketika tutorial, mahasiswa dilarang membuka buku, fotokopian, gadget dan sebagainya untuk untuk membuka informasi. Jadi ini benar-benar yang pertama adalah murni pengetahuan kita sendiri. Kemudian tugas ketua di sini memastikan anggota untuk semuanya aktif ya. Jadi
mempersilahkan semuanya untuk berdiskusi. Jadi inti ketua adalah orang yang memimpin jalannya diskusi. Kemudian sebagai timekeeper juga. Nah, untuk yang scriber, dia nanti untuk menuliskan semuanya yang ada di dalam diskusi, nanti tapi dia menuliskannya ada di PowerPoint-nya, yang bisa di-screen sharing-kan. Kemudian notulen nanti dia membuat laporan. Kemudian anggota nanti sebenarnya anggota ini dia bertugas untuk urun pendapat ya, semuanya ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi. Tapi sebenarnya dalam diskusi ini semuanya boleh ikut urun pendapat, bukan hanya anggotanya, tapi juga mungkin ketuanya punya pendapat, notulen punya pendapat, sekalian punya pendapat, silakan disampaikan selama proses diskusi. Kemudian saya sebagai tutor, nah ini nanti saya akan diam saja selama proses diskusi. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mulai kalau misalnya sudah berjalan sesuai dengan harapan kami, ya kami hanya akan diam. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mulai melenceng atau mungkin perlu penjelasan, perlu bantuan, nanti saya akan memberikan tambahan masukan ya, supaya nanti kalian bisa tetap ada di jalan yang benar. Kemudian untuk 7 jam ini bagaimana caranya? Nah ini ada 7 langkah ya. 7 langkah dalam tutorial. Yang pertama, ya, baca skenario-nya dulu. Jadi langkah pertama kita baca skenario dulu dan mengklarifikasi istilah. Jadi tugas kalian selama proses diskusi itu adalah yang pertama, baca dulu skenario, kemudian kalian identifikasi mana kata-kata yang tidak dipahami. Jadi tuliskan saja semuanya. Nah, misalnya di sini, ini adalah contoh kasusnya ya, ada apa dengan Ani. Ani adalah ABG yang baru saja lulus dari kelas 12, sedang kasmaran dengan teman sekolahnya. Lagi setelah selesai ujian, hampir setiap hari pacarnya ngapel ke rumahnya. Kemudian akibat godaan setan dan lemahnya iman, terjadilah koitus antara mereka berdua. Singkat kata, Ani kebingungan karena sudah 2 bulan dia tidak menstruasi dan sering merasa mual-mual di pagi hari. Ani berinisiatif mengetes urinnya dengan alat tes kehamilan dan ternyata hasilnya strep 2. Nah, kemudian pada yang step pertama, kita akan melakukan proses pembacaan skenario dan mengklarifikasi kata yang sulit. Jadi di sini semua kata-kata yang belum pernah kalian dengar atau mungkin belum dipahami, silakan dituliskan. Di sini ada yang tidak ngerti apa itu maksudnya kasmaran. Ada yang tidak ngerti maksudnya ujian nasional. Kemudian godaan setan nggak ngerti, lemah iman nggak ngerti, koitus nggak ngerti. Ini silakan semuanya dituliskan. Nggak usah merasakan merasa minder, merasa malu, Kak, gitu aja saya nggak ngerti, nggak masalah, ini juga namanya kita sedang belajar. Jadi silakan semuanya dituliskan, kata-kata apapun yang nggak dipahami silakan ditulis. Ini adalah contohnya ya. Kemudian yang kedua, rumuskan masalah. Nah, rumuskan masalah di sini dijelaskan berupa kalimatnya, misalnya apa itu koitus, apa hubungan antara koitus dengan tidak menstruasi, kemudian kenapa kok sering mual-mual dan sebagainya, silakan dituliskan. Nah, intinya jam yang kedua ini adalah pengembangan dari jam yang pertama tadi. Jadi, misalnya tadi kalian sudah menuliskan kata-kata seperti ini ya, ini dituliskan semuanya, ini dituliskan, kemudian nanti yang jam kedua kita akan mengembangkan pertanyaan dari kata-kata seperti ini. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, jam ketiga adalah brainstorming dengan pernyataan sementara. Jadi di sini kalian membuat penjelasan apa yang dimaksud di jam kedua tadi. Misalnya yang jam kedua tadi kan menanyakan apa sih koitus itu. Nah, nanti jam yang di langkah ketiga di sini akan menjawab pertanyaan dengan curah pendapat. Jadi misalnya mahasiswa A menanyakan tentang koitus, nanti mahasiswa B yang menjawab, oh koitus itu adalah ini loh. Tapi yang harus diingat dalam jam ketiga ini, kita tidak boleh membuka buku dulu. Kita tidak boleh membuka internet, kita nggak boleh, pokoknya kita nggak boleh mencari informasi apapun dari dunia luar. Yang diperlukan adalah kita berpendapat saja dengan asumsi kita sendiri. Jadi yang kalian coba di sini adalah asumsi dulu ya, prior knowledge. Jadi yang disampaikan adalah yang benar adalah bagaimana kalian menyampaikan pendapat dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tapi yang nggak boleh adalah menjawab pertanyaan dengan cara membuka buku. Yang ini nggak boleh dulu. Yang dilakukan adalah yang ini ya. Kemudian seluruh mahasiswa harus aktif dalam diskusi. Jadi nggak boleh hanya satu orang atau mungkin 2 orang. Dan nanti selama pengerjaan materinya di Zoom ya, kalian harus buka video. Jadi saya harap besok saat kita diskusi, kalian sudah membaca dulu materinya, kemudian sudah bagi tugas, dan semuanya harus buka video supaya nanti saya bisa memantau siapa yang aktif dan siapa yang tidak.
Kemudian yang ketiga, yang contohnya ya, nanti ada yang menjawab menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim dan sebagainya. Dan itu tidak ada salah dan tidak ada benar, jadi silakan semuanya berpendapat. Kemudian langkah yang keempat, ini akan membuat inventarisasi masalah dan membuat problem tree. Jadi problem tree itu nanti tidak berangkat dari referensi, tapi berangkat dari masalah yang diungkapkan dalam skenario. Jadi nanti di sini kalian akan membuat buahan masalah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini nanti kalian bisa mengembangkan pertanyaan atau mungkin nanti bisa mengembangkan hubungan sebab dan akibatnya. Kemudian langkah yang kelima, kalian akan merumuskan LO berdasarkan dari langkah yang keempat tadi. Ya, langkah yang keempat tadi kan seperti ini. Jadi nanti ada yang menuliskan apa definisi koitus, apa akibat dari koitus, kemudian definisi menstruasi, bagaimana visualisasi menstruasinya, kenapa kok seorang wanita bisa hamil, bagaimana tanda gejala kehamilan dan sebagainya, itu akan dikembangkan di langkah yang kelima. Ya. Tapi di sini intinya adalah mencerminkan dari problem tree-nya, bukan hanya melakukan listing dari pertanyaan yang belum terjawab. Ini LO-nya ya. Jadi kan nanti sebenarnya tujuan dari memperlakukan silver jam ini adalah kita membuat atau mungkin kita mengerjakan skenario tanpa ada LO-nya dulu. Nah, nanti LO-nya siapa yang buat? Ya kalian sendiri. Apa yang mau kalian ketahui dari kasus tersebut ya. Kemudian nanti yang langkah ke-6, kalian akan belajar mandiri. Dan jadi nanti setelah selesai yang pertama kita kerjakan sampai jam yang kelima. Nah, pada jam yang ke-6 kalian akan mengerjakan menjawab pertanyaan di step 5 dengan cara membuka buku. Jadi di sini kalian baru boleh buka buku. Di sini kalian baru boleh mencari literatur yang berhubungan dengan step yang kelima tadi ya. Nah, nanti disarankan di sini masih membawa buku ya, membuka buku dari sumber yang berbeda agar dapat saling melengkapi. Nah, ini bedanya dengan yang step yang ketiga tadi. Kalau step yang ketiga kita akan menjawab pertanyaan dengan asumsi pribadi. Nah, kalau yang step yang ke-6 ini kita akan menjawab pertanyaan dari literatur yang sudah ada, yang sudah kita miliki ya. Kemudian langkah ke-7 membuat laporan. Nanti membuat laporannya itu menuliskan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan mulai dari step 1 sampai step 7. Step 6, maaf. Nah, ini untuk laporannya berarti dibuat sesuai dengan notulensi yang dilampirkan oleh PJMK tadi. Oke, sudah. Sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di di WA saya. Silakan saya di WA sendiri. Saya di Japri. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.